Mungkin orang melihat selama ini kok cepat gitu, kemudian rezekinya bagus. Sebenarnya itu kan fenomena gunung es, Bay. Orang cuma nengok atasnya, bawahnya luar biasa tuh. Bagaimana susahnya kuliah, bagaimana kuliah tuh nyari makan itu susah, belajar susah dan lain sebagainya. Mungkin sebab itu tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita langsung ini kawan-kawan semua, para peserta podcast Silaturahmi Pondok Pesantren As'ad. Hari ini kami ini di ruang dakwah. Jadi kalau biasanya kita di ruang podcast, hari ini kita ngobrol santai bersama dengan alumni Pondok Pesantren As'ad yang sekarang memang sudah mengabdi di lembaga masing-masing, dan kemudian ini satu lembaga nih. Jadi kita langsung akan bertemu dengan kawan-kawan. Ini sekarang sudah menjadi tokoh, insya Allah semuanya. Kita kenalkan langsung. Ini yang paling jreng cerah nampaknya siang sore hari ini. Jadi kalau tadi saya dapat informasi dari Pak Baharudin sama Ibu Atika, katanya nampaknya Ustadz Fikri ganti baju. Jadi ini Ustadz Fikri, nama lengkap beliau ini Muhammad Al-Fikri MAG. Jadi bertugas sekarang di UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Saya ingin tahu nanti Ustadz Fikri ini aktivitasnya di UIN ini di fakultas apa, di prodi apa, itu satu ya. Kemudian ada Ustadz Baharudin MAG, juga sama-sama MAG. Ustadz Baharudin ini S1-nya di mana, S2-nya di mana, sekarang aktivitas juga di kampus ya, di UIN. Dan ini ada Ustazah Atika MPD, MPD. Jadi juga S1-nya di mana, S2-nya di mana, dan aktivitas sekarang apa. Yang pasti insya Allah 3 orang ini adalah alumni Pondok Pesantren As'ad. Kita langsung ke Ustadz Fikri. Silahkan Ustadz Fikri, antum ini sebenarnya dari As'ad tahun berapa, lalu mengabdi, dan S1, S2-nya di mana? Oke, langsung ya. Langsung Ustaz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua yang dihormati, ini senior semua nih. Apalagi yang di samping kan. Oh, ini lebih senior kan? Senior. Dulu tukang pecut. Muda bir berarti. Muda bir. Oh, muda bir. Saya di As'ad 2005. 2005, kemudian MTS, kemudian melanjutkan lagi di Aliyah. Di Aliyah, Madrasah Aliyah tamat tahun 2011. 2011, jadi 6 tahun di As'ad, 6 tahun. Kebetulan kami masih di sini waktu itu. Belum pindah ke tempat asal yang baru. Tempat asal yang baru, masih di situ, masih di tempat lama. Masih mandi di sungai. Masih mandi di sungai. Masih mandi di sungai. MTS Asrama Mursyidin, kayaknya nggak ada lagi lah. Nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Aliyah diambilin. Aliyah diambilin. Di ujung. Di Mursyidin siapa ininya dulu Ustaz? Ininya. Pembina. Pembinanya Ustadz Yunus sama Pak Yusman. Ya. Sama Pak Yusman. Jadi kalau kena gebuk Pak Yusman itu sudah biasa. Jadi kan papan kan, Iya, dari bawah ribut, datang dia kan, ribut, terganggu tidurnya mungkin. Tuh. Kemudian melanjutkan kuliah di Jakarta di Ma'had Ali An-Nu'aimi Jakarta. Selesai di situ, saya setahun di Bekasi dulu, ada Ma'had Tahfiz, kemudian lanjut di Jambi, di UIN Jambi. Dan alhamdulillah Allah perkenankan masuk ke UIN di Fakultas Usuluddin. Menjadi dosen di Fakultas Usuluddin, tepatnya di IAT, Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Karena S1, S2 memang di jurusan itu, Pak. S1 justru pendidikan. S2 di Usuluddin. Di Usuluddin. Ilmu Al-Quran Tafsir. Baik. Artinya memang fokus dari santri, belajar dan punya cita-cita untuk menjadi dosen, atau bagaimana Ustaz? Alhamdulillah dulu dari As'ad cita-cita tuh terinspirasi dari tamu-tamu yang datang kayaknya. Salah satunya mau jadi orang kemenang. Pejabat kemenang kan datang terus. Sering datang. Iya, di zaman Pak BA kan. Salah satunya dosen juga. Mungkin doa itulah tersampaikan sampai hari ini bisa jadi dosen. Artinya pengaruh, keinginan, niat, cita-cita itu pengaruh. Sangat pengaruh.
Baik. Sangat pengaruh. Ini dengan Ustadz Baharudin. Saya kira kalau Ustadz Baharudin ini, saya dulu ketemu waktu di As'ad. Iya. Jadi kalau Ustadz Fikri, kami keluar Ustadz Fikri ya. Iya. Nah, kalau Ustadz Baharudin ini ketemu, artinya di zaman itu rasanya nggak ada yang nggak kenal sama Ustadz Baharudin. Karena memang dai nih. Dai. Jadi Indosiar apa ICTI dulu yang idol-idol tuh? Di dulu TPI dulu. Oh TPI, ada TPI muda TPI dulu. ada lagu itu Iya, dulu kan, iya. lagu itu dulu ya. Nah, As'ad mengadopsi itu dengan As'ad Idol. Iya. Nah, cuman bedanya bukan nyanyi saja, Ya. tapi berdakwah. Jadi sanawiyah itu dulu, kalau sudah Ustadz Baharudin yang pegang mic, itu semua heboh. Karena memang konsep yang beliau bawa tuh waktu itu mengadopsi dari Zainuddin MZ. Ya. Nah, jadi Bagi santriwati tapi tidak. yang bukan santri, sekarang mungkin murid Ustadz Bahar itu belum tahu Ustadz Bahar nih sekolahnya di mana, tahun berapa dulu, S1-nya di mana. Kami ingin tahu itu Ustadz Bahar. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya alumni masuk As'ad ya, masuk As'ad MTS itu 2003. 2003 tamat 2006, sempat juga mungkin pengaruh teman ya, iming-iming gimana kalau mencoba di pondok lain. Tapi waktu itu saya ketemu salah satu ustadz juga di As'ad, sebutlah Ustadz Habibillah. Ustadz Abi. Kata Ustadz Abi, kalau kau tidak terus di As'ad, tidak nyambung ilmunya. Jadi nyambunglah lagi ke aliyah Ponpes As'ad Ya, di 2006. juga masih di sini. Masih juga di sini, kemudian tamat 2009. Jadi memang kami masih nempuh asrama papan, mandi di Sungai Batanghari, Masak main dewe. bola sore-sore, Masak dewe. masak dewe, betul. Kemudian waktu itu saya sempat dapat tawaran beasiswa sebenarnya ke Timur Tengah atau ke Eropa. Waktu itu ikut lomba pidato di pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Jambi waktu itu. Yang hadir adalah Profesor Dr. Said Agil Sirot waktu itu. Tapi qadarullah akhirnya tidak jadi kedua-duanya lanjutnya ke UIN Syar'idatullah Jakarta S1 dengan prodi tafsir hadis. Kemudian lanjut juga S2-nya di program yang sama tafsir hadis di UIN Jakarta. Sekarang aktif sama dengan kawan-kawan yang lain di UIN Jambi, UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi, di Fakultas Usuluddin prodi Ilmu Quran dan Tafsir. Ilmu Quran Tafsir berarti sama dengan Ustadz Fikri. Sama. Serempak. Menjadi dosen juga serempak. Serempak. Oke. Satu ruangan pula kan. Oke. Tapi sudah menikah? Sudah. Sudah ya, sudah. Sudah punya anak? Kalau Alhamdulillah. dari segi menikah senior beliau. Oh, itu. Aduh, ini kan kalau saya melihat dari perjalanan dua orang ustadz kita ini, nampaknya mudah gitu. Dari dari sekolah, MTS, aliyah, kuliah, lanjut lalu menjadi dosen. Iya. Coba kita ingin dengar yang di sebelah saya ini, gitu kan? Ini paling lancar lagi. Ada kendala nggak? Saya ingin coba yang ada kendala yang susah-susah lah. Iya. Gitu kan, kali tadi nampaknya kita belum ketemu di mana letak susahnya perjalanan hidup nih. Nah, nampaknya tadi belum ketemu nih. Nanti kita coba cari di mana letak susahnya hidup nih. Di sebelah saya ini saya sudah tahu beliau karena memang sama dengan Ustadz Fikri tadi. Iya. Abang beliau itu satu angkatan dengan saya di sama dengan Ustazah Atika yang juga saya satu angkatan. Jadi Kodri. Betul. Kudri. Kudri, bukan Kudri. Baru Kudri. tahu saya. Itu ya baru tahu kan? Baru tahu. Jadi satu angkatan Kudri. Kudri itu Albert Einstein-nya angkatan itulah gitu ya. Karena memang setiap angkatan dia punya juaranya lah kan. Nah itu bebannya tuh. Ini. Silakan Ustaz Atika. Jadi sama seperti ustaz-ustaz yang lain. Oke baik, langsung saja ya. Saya di As'ad itu kebetulan cuma aliyahnya aja. Jadi itu aliyah 2018, kemudian 2011 lulus ya. Kemudian melanjutkan ke UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Kemudian lanjut lagi S2-nya juga di Prodi yang sama di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan kemudian lolusnya di UIN Jambi. SMP-nya di mana dulu? SMP-nya di dekat rumah. Apa nama SMP-nya? MTS Nurul Iman. MTS Nurul Iman, baru ke As'ad. Baru ke As'ad. Kemudian di Sunan Kalijaga dengan jurusan Manajemen Pendidikan Islam, S2 Manajemen Pendidikan Islam. Mudah juga berarti. Iya. Langsung kemudian 2019 masuk menjadi dosen di UIN Fakultas Hadis Jambi. Iya. Tapi kalau di UIN Jambi kan kita 2021. Iya. Cuman tesnya 2019. Tes 2019, mulai aktifnya itu di tahun 2021. Karena COVID dan saya langsung COVID ini Satu angkatan ini kan. Ya, berarti nggak sempat ngajar online. Sempat Ngajar online ya. 2021 itu masih online. Oke. Kalau saya pikir kampung di mana asli, Ustaz? Saya asli kampung Merangin, Sungai Manau. Cuman lah jadi orang Jambi. Lahir di Jambi. Lahir di Jambi. Lahir di situ, numpang lahir, kemudian bawa lagi ke Jambi. Kalau ditanya orang, saya pikir orang mana? Orang Mangko. Orang Mangko, bukan orang Jambi, jawabannya bukan orang kota Jambi. Dari akte semujasa orang Mangko. Tulisan. Kalau Ustaz Bahar orang mana nih? Kalau saya lahir di Jambi, tapi kampung orang tua Sarulangun Batangasai. Dekat berarti ya. Di kampungnya Pak Khotib Khuzain. Iya. Nyebrang enggak? Kita bisa dua jalur darat dengan medan yang luar biasa, bisa juga jalur air dengan naik ketek atau pempek. Kalau dulu namanya pempek karena tempatnya perahunya agak besar. Sekarang ketek lah, sudah hampir sama. Berarti SD di Jambi? SD di Jambi. Saya pikir SD di Jambi. Di Jambi juga. Di SD mana dulu? SD 219 Patimura. Timura. Sebar? 176. Di mana tuh? 176 itu di Bukit Subur. Di mana Bukit Subur? Bukit Subur di Sungai Bahar. Oh. Lahir di kota Jambi. Lahir Jambi. SD di Sungai Bahar. Baru di situ putar-putar nyari pondok di As'ad. Siapa yang suruh mondok ke As'ad nih? Saya ini antar kena prank atau tidak tahu. Jadi lucu ceritanya. Jadi awalnya pengen ke Jawa. Jadi kata orang tuh coba tengok dulu di Jambi. Siapa tahu ada yang lewat. Pertama kali yang saya injak memang Ponpes As'ad. Waktu itu saya ingat di lapangan depan sana menengok almarhum Guru Thayyib dengan Guru Abdullah. Guru Thayyib dengan almarhum Guru Usman bin Haji Muhammad. Waktu ngobrol, saya kan tidak paham bahasa seberang masing-masing. Nah, sekilas mirip-mirip bahasa Arab. Mantap pesantren ini, saya bilang. Gurunya ngobrol kesehariannya pakai bahasa Arab. Dah langsung saya tunjuk, bilang orang tua saya nak mondok di sini. Setelah masuk baru tahu. Bahasa Ini Bu Atika juga dulu. SD-nya di mana? SD-nya deket rumah juga. Yang suruh masuk As'ad itu siapa? Mau sendiri sih. Oh itu. Abang kan kesini. Betul, dari jadi abang. pas perpisahan tuh nengok kan ke sini. Nah yaudahlah mau masuk As'ad lah liatnya gitu. Ya, boleh berarti sama Bang ya? Awalnya tidak boleh. Jadi bilangnya kalau udah di As'ad, inilah ada lanjut lah gitu. Akhirnya ya udah diizinkan. Tuh, saya penasaran tuh. Abang kan alumni As'ad. Kenapa tidak diizinin adiknya ikut di As'ad? Nah, tuh tidak tahu alasannya apa. Okay. Mungkin takut ketahuan ini. Oh, gitu. Jadi takut ketahuan bahwa tanda kutip abangnya dulu ngapoin. Oke. Nah, ini kan kalau kita ngomongin usia untuk kemudian disandingkan dengan dosen, dulu itu kalau orang dengar namanya dosen itulah tua. Jarang menjadi dosen itu di usia muda. Nah, ini menarik mungkin di hari ini di usia muda, bahkan mungkin ada mahasiswa yang seumuran. Ada mahasiswa yang seumuran dengan dosen yang 3 orang ini kan. Lebih tua ada juga. Ada yang lebih tua mahasiswa kan begitu. Nah ini
ini menarik untuk kita bahas mungkin dari persepsi masing-masing nanti, bahwa sebenarnya kalau kita membaca dari perjalanan hidup ini nampaknya gampang tuh, perjalanan hidupnya gampang. Jadi saya ingin mencari di mana letak susahnya. Kalau sekarang nih secara kasat mata, jadi ditengok orang kalau sudah sampai di dosennya ini senang, itulah hidupnya kan. Jadi saya kira saya ingin tahu bagaimana sebenarnya proses kita supaya bisa menjadi dosen. Apakah memang segampang itu masuk ke pondok S1 dapat S2 langsung kemudian menjadi dosen? Saya ingin mendengar cerita masing-masing dari alur proses itu. Dan kalau boleh tahu juga sih, Ustadz Fikri, Ustadz Bahar, sama Ibu Atika, Ustadz Atika, orang kaya lah nih. Nah, keluarganya nih. Karena S1, S2, lalu kemudian jadi dosen, kan mahal tuh biayanya. Mahal mungkin. Tuh. Saya ingin dimulai dari sinilah kalau gitu, dari Ustadz Atika. Perjalanan jadi dosen ya? Nah. Sebenarnya sih ini ya, mungkin karena sama dengan ini, apa sih, prodi. Jadi sebenarnya kalau cita-cita jadi dosen tuh dari kecil kan, memang ngelihat dosen tuh kayaknya wah gitu ya dulu tuh. Tapi kalau passion sebenarnya tidak pengen jadi tapi dosen. memang wah loh dosen. Dosen tuh memang wah. Oke. Lanjut. Tapi setelah di jalan itu sebenarnya passionnya tuh bukan dosen gitu. Lebih senang tuh kerja tuh di kantoran gitu, ngurus berkas atau apa di balik layar lah gitu. Jadi tidak berhubungan dengan orang banyak gitu kan, tapi ternyata takdirnya jadi dosen udahlah gitu. Paling kalau suka dukanya sih saat berhadapan dengan mahasiswa gitu, misalnya kayak kita karena muda-muda ketemu dengan yang lebih tua atau ketemu dengan yang sebaya gitu kan, sering dipanggil mahasiswa juga sering gitu, karena tidak tahu ini dosen atau bukan gitu, itu sudah banyak dilalui juga sih. Kalau ininya ya gimana kita pada saat memberikan motivasi ke mahasiswa kan, kemudian di masa saat ini kan juga udah digital ya, jadi banyak tugas tuh terjokian gitu. Jadi mahasiswa tuh cenderung lebih ke bikin tugas tuh minta tolong sama seniornya yang dulu gitu, bukan jasa joki. Nah gimana kita menyadarkan itu ke mahasiswa sih, itu yang tantangannya jadi dosen gitu. Kalau menjadi dosen itu banyak impian bagi orang kan, artinya khusus bagi adik-adik yang berikutnya kan, atau mungkin yang sedang S2 sekarang juga mungkin berpikir ingin menjadi dosen. Nah kalau ternyata menjadi dosen itu tidak semudah yang dibayangkan, tentu ada persiapan-persiapan tuh kalau mau jadi dosen kan, karena apalagi menjadi dosen di usia muda tantangannya banyak tuh saya kira. Kalau di orang-orang kampung kita, kalau balik ke dusun kami di Tebo Pulau Temiang tuh, kau nak dosen, nah aku pangkatnya, kalau balik ke dusun kalau masih muda belum dianggap. Betul. Ada yang begitu tuh. Nah, apakah juga merasakan seperti itu tuh, Ustadz Bahar? Iya, saya kalau dibilang awal mulanya berniat jadi dosen sih belum kebayang waktu itu, waktu mondok juga belum, S1 belum, cuman S2 sempat ngobrol dengan salah satu dosen karena memang beberapa teman-teman alumni dari kampus itu ada yang lari ke politik karena banyak aktif di berbagai organisasi kan, ada yang lari sebagai jurnalis dan sebagainya. Cuman saya ingat pesan waktu itu waktu belum COVID, tapi kata-kata itu akhirnya tren di zaman COVID. Apa kata-katanya? Jangan berkerumun di tengah orang ramai. Jadi waktu itu memang teman-teman itu berkerumun di wilayah politik, jadi staf ahli anggota DPR, bahkan ada juga yang mencalonkan diri jadi anggota DPR. Jadi akhirnya terpikirlah baru mau jadi dosen. Awalnya mulai dari dosen-dosen lepas atau istilahnya DLB lah, dosen luar biasa. Pernah jadi asisten ahli asisten dari Pak Prof. Said Agil Munawar MA di UIN Jakarta, kemudian ngajar di beberapa kampus kecil di sekitar Ciputat, ada yang di Tangerang dengan di Depok. Akhirnya dapatlah NIDN, nomor Indo dosen nasional. Jadi home base-nya di Depok. Cuman kebetulan sakit, akhirnya orang tua bilang baliklah ke Jambi, coba lamar di kampus yang ada di Jambi.
Itu awalnya nggak langsung kita diterima. Saya masukkan lamar satu persatu mulai dari UIN Jambi, Taima Arif dan kampus-kampus yang lain kan. Qadarullah alhamdulillahnya nyangkut juga, ada yang nyangkut dari sekian lamaran tadi, amplop coklat tadi ada yang nyangkut. Nyangkut lah di UIN Jambi, ngajarlah di 2 fakultas, Fakultas Udin dan Fakultas Dakwah. Masih DLB? Masih DLB. Masih DLB. Masih DLB waktu itu. Nah, terus dari 2018 akhir 2019 ada pembukaan pegawai, ikut tes juga, belajar alhamdulillah pengumuman dan 2020 ya 2020 diangkat jadi calon pegawai negeri sipil untuk formasi dosen tafsir hadis di Fakultas Usuluddin. Gitu. Jadi kalau tahapan sih sebenarnya memang kita tidak pernah, mungkin ada sebagian sudah merencanakan dari awal, ada yang mungkin sembari berjalan baru ketemu di mana keinginan dia. Jadi kalau saya sih pada prinsipnya apa yang kita hadapi hari ini, hari itulah yang kita jalankan gitu loh. Artinya kadang-kadang orang terlalu banyak berpikir ke depan tapi hari ini terlalaikan. Betul. Artinya apa? Baru nanti ada pembukaan baru sibuk daftar, sedangkan pada sebelum-sebelumnya seharusnya kalau kita sudah mempersiapkan hari ini, jadi ke depan sudah ada gambaran misalnya mau jadi dosen sudah agak lumayan enak lah. Paling ya tinggal persiapan karena memang ada beberapa tes yang mungkin di luar dari studi kita, itu yang mungkin tambahan jadi persiapan gitu. Yang kedua paling mental sih, memang tadi kata Ustadz Fajri misalnya, orang dulu berpikir dosen orang tua. Sekarang nih jujur bahkan mungkin ada yang lebih muda lagi dari kami ya. 95 ada teman kami namanya Taufik. Jadi kadang-kadang ya bingung juga berhadapan dengan orang yang sebaya bahkan lebih tua, bahkan tadi betul kata Atika. Ada yang tak kenal, dikira sama-sama dosen. Apalagi fashion sekarang nih kan. Kalau dulu kan lah kelihatannya pakai batik, pakai kopiah. Kadang kami menyesuaikan pula kan pakai kemeja, jadi tidak kelihatan. Mental itu juga harus disiapkan kan gitu kira-kira. Nanti salah panggil kan? Mungkin di luar itu mungkin ya sah-sah saja kan, ada yang panggil abang, ada yang panggil kakak, tapi di dalam formal di kelas kan masuk ke dalam ranah etika kalau panggil abang sama dosennya kan. Ustadz Fikri saya ingin juga dengar nih, Ustadz Fikri ini nampaknya orang kaya nih. Kalau kita balik lagi, ini kan flashback. Benar. Kita bicara artinya kan ada persiapan. Iya, ada persiapan. Sebenarnya kalau untuk cita-cita dosen itu mengalir saja, sama seperti kawan-kawan yang lain. Mungkin karena kita dididik di ASA ini, yang saya lihat selama ini kita dididik untuk berorganisasi. Betulan kami dulu aktif di ASA, organisasi lah bahasanya. Jadi guru-guru mengajarkan organisasi dan guru-guru pun mengajarkan untuk menggantikan dia jadi guru badal. Mungkin di situ cikal bakal bisa mengajar, karena memang basic tadi sebelum saya ke Jakarta memang banyak keinginan sebenarnya. Sempat dapat beasiswa juga ke Al-Azhar. Kebetulan lettingan kita ada 2 orang sudah berangkat, itu si Fahria sama si Yudiana. Oh, itu angkatan kami angkatan kami. Jadi waktu itu kami sudah dapat beasiswa dari Pak HBA zaman itu. Cuman konflik kalau nggak salah di 2011 itu perang. Terus Ning Mubarak diturunkan gitu. Jadi nggak jadi berangkat. Pilihan keduanya semua ngambil PDN waktu itu. Nggak jadi juga. Akhirnya basicnya balik lagi ke pondok. Jadi singkat cerita memang dosen ini mengalir saja. Basicnya awalnya bukan dosen, ngajar. Saya sempat juga di Riau. Keinginan memang menjadi guru lah. Kayaknya ujung-ujungnya guru. Ditambah pula kami ini ada keturunan kayaknya. Keturunan guru. Dan keturunan mondok di As'ad. Saya di As'ad, abang di As'ad, bibi di As'ad, datuk pun alumni As'ad. Datuk alumni As'ad, murid langsung almarhum pendiri pondok. Jadi kelas 7 dia dulu. Sekarang sudah almarhum juga datuk tuh alumni As'ad. Jadi mungkin dari segi itu kita diarahkan untuk mengajar gitu. Walaupun tadi beliau menyampaikan ke politik dan lain sebagainya, ada keinginan.
Cuman kayaknya rezekinya di mengajar gitu, di dosen. Sebelumnya saya enggak di UIN, tapi di pertama kali di pesantren, ngajar di pesantren. Di pondok pesantren, walaupun bukan di ASN kan, di pondok pesantren. Kemudian karena biaya yang kurang, jadi bukan dari orang kaya lah. Jadi mencari juga kan, masuk sini di UIN, akhirnya lulus juga di DLB. Di DLB mungkin orang melihat selama ini kok cepat gitu, kemudian rezekinya bagus. Sebenarnya itu kan fenomena gunung es, Bay. Orang cuma nengok atasnya, bawahnya luar biasa tuh. Bagaimana susahnya kuliah, bagaimana kuliah tuh nyari makan itu susah, belajar susah dan lain sebagainya. Mungkin sebab itu tadi. Dan saya rasa pun dengan lulusnya dosen itu ada campur tangan Allah juga. Karena waktu kami ini sebenarnya nggak tahu Atika ya. Kami berdua ini kan saingan terus di fakultas yang sama, di jurusan yang sama. Betul. Kayaknya 2017 sudah mulai tes ya, Bang. 2018 saya nggak lulus kami berdua. Kedua-duanya nggak lulus. Karena mungkin merasa bersaing. Jadi kedua-duanya nggak lulus. Waktu itu saya masih bujang. Alhamdulillah tes kedua nikah. Sudah nikah, alhamdulillah ada anak. Nah mungkin itu rezeki istri sama rezeki anak. Ini Pak Bahar sudah nikah waktu lulus? Belum. Waduh, beda. Beliau waktu pertama memang tes pertama udah lulus ya. Saya tes kedua sudah lulus. Tes terakhir waktu itu, tes terakhir dengan persiapan lah. Lulusnya bareng nih, serentak lulus. Serentak. Berarti memang formasinya lebih. Karena kami mikir kemarin formasi cuma seko. Cuman setelah ditengok beda jurusan kayaknya. Akhirnya lulus kedua-duanya kan. Nah itu. Nah terkait yang dosen tadi memang sekarang pun sudah muda-muda semua rata-rata. Sudah banyak dosennya. Memang ada kejadian di salah satu fakultas kita tuh dosen-dosen yang mahasiswa-mahasiswa yang lebih tua banyak juga. Kebetulan ada dari salah satu pondok di seberang itu mengkuliahkan guru-gurunya di UIN. Tentu dari segi umur lebih tua dari kita, ilmu mungkin lebih banyak juga dari kita. Tapi karena ini proses ya kita jalani saja. Kita jalani saja. Karena memang belum tentu yang menjadi sebab takdir kita tuh bisa jadi bukan karena kita baik, mungkin banyak campur tangan orang lain kan, kita nggak tahu gitu. Nah itu. Jadi bisa jadi murid mengajar guru nih sekarang. Bisa. Jadi murid mengajar guru ya, pada tingkatan yang lain. Oke. Nah kalau tentu dalam proses menjadi dosen, saya lebih tertarik nih nampaknya ke proses menjadi dosen. Karena memang dan motivasi juga untuk kawan-kawan, untuk adik-adik ini bukan hanya pada lembaga pondok pesantren kan, juga pada lembaga-lembaga yang lain di jenjang madrasah aliyah, kemudian di tingkat SMA, atau kawan-kawan yang memang sekarang sedang menempuh pendidikan S1, pendidikan S2. Menjadi dosen itu kan bagian dari impian banyak orang. Nah, tadi sudah disebutkan, Ustaz Bahar juga sudah menyebutkan bahwa tidak ada persiapan yang serius, maksudnya itu tidak ada persiapan yang memang dipersiapkan lebih awal, tapi mengalir saja. Tapi saya ingin mendengarkan ini proses yang mengalir ini kan, apakah memang sekolah macam itu bela, kuliah S1-nya macam itu bela. Saya masih kurang yakin tuh, Bahar. Apakah jangan-jangan nih Pak Bahar ini belum mau ngasih trik-trik rahasia itu ke kita semua. Jadi karena saya tidak yakin kalau sekedar mengalir baik, tapi kemudian lantas menjadi dosen. Saya ingin yang lebih ngelucu lagi. Kira-kira trik menjadi dosen ini yang lebih serius itu bagaimana nih? Dari Atika dulu. Oke, baik. Kalau misalnya pilihannya memang dosen, jadi selama perkuliahan ya, mau S1 atau S2 pun cobalah dekati dosen kita ya, yang kita sukai. Misalnya salah satu dosen, kita punya satu dosen yang kita favorit biasanya kalau di kampus kan. Nah nanti kita coba jadi asisten beliau gitu. Nanti kalau kita sudah dipercaya jadi asisten beliau, nah itu jadi pembelajaran buat kita gimana menghadapi mahasiswa di kelas gitu kan ya. Seperti Ustadz Fikir tadi, jadi badal pengganti kalau dosennya nggak bisa masuk, akhirnya kita yang disuruh menggantikan gitu. Jadi kayak saya pengalaman waktu S2 itu
ada salah satu dosen saya itu mengajar di UGM. Nah kemudian ada salah satu dosen di UGM itu sakit gitu, sakit. Akhirnya beliau bilang, mau nggak Kak menggantikan beliau ngajar 1 semester gitu. UGM, di mahasiswa UGM sama UIN pasti berbeda ya suasananya gitu. Ini diambil atau enggak ya gitu kan. Kalau nggak diambil sayang juga kan kesempatan gitu. Kapan lagi kita berbagi pengalaman dengan mahasiswa yang bukan UIN gitu kan, umum. Ya udah akhirnya diambil gitu 1 semester itu. Nah coba kesempatan-kesempatan yang seperti itu jangan dilewatkan gitu. Nah hal itu bisa jadi pembelajaran buat kita gitu, untuk belajar, oh ternyata jadi dosen itu seperti ini gitu, tidak semengerikan yang kita bayangkan ketika kita berdiri di depan orang banyak, kemudian berbagi pengalaman melalui materi-materi dan teori gitu kan. Itu seperti itu sih. Jadi apapun kesempatan yang ada, kecil atau besar itu diambil gitu. Kemudian persiapan ke depannya, jadi saya itu alhamdulillah selesai S2 itu cuma 1 tahun 3 bulan. Karena memang tadi rencana, mungkin karena jurusan juga kan manajemen, jadi plannya yang inilah direncanakan dengan baik. Jadi pada saat itu tahu bahwa ada penerimaan CPNS 2019 nih bakal buka gitu di November. Oh ya udah berarti harus dikejar nih sebelum Agustus, sebelum Juli itu harus sudah lulus gitu. Jadi alhamdulillah bulan April itu ujian dan Agustus wisuda, Novembernya langsung daftar CPNS. Ini barengan seangkatan nih kalau CPNS-nya. Alhamdulillah sampai akhir lolos. Kalau di SA-nya angkatannya di bawah berarti? Seangkatan sama angkatan. jadi senior. Yang seangkatan berarti yang menjadi dosen cuma 2 orang? Ya. Beliau juga seangkatan sama Bang Bawai. Oh ya, berarti yang seangkatan Ustadz Fikri juga berarti ya? Oh ya betul, Ustadz Bawai itu pakar pakar fikih ya? Pakar fikih dan usul fikih. Kalau Ustadz Bahar ini, jadi tentu tidak semudah itu Ustadz Bahar. Saya coba ingin mendengarkan cerita biar nambah perjuangan lebih bagi adik-adik yang memang sedang S1 sekarang nih. Saya khawatir kalau ingin jadi dosen itu ya tidak ada perencanaan, mengalir saja. Para pendengar, ya udah kalau gitu kita nyantai-nyantai aja, kita mengalir-ngalir ini. Toh takdirnya kalau jadi dosen ya jadi dosen. Jadi coba kita ingin lebih detail lagi. Kira-kira kalau ingin jadi dosen itu memang tentu ada persiapan yang harus dibuat. Betul. Ya, memang kalau untuk persiapannya itu tadi pertama memang kita jangan sampai membuang kesempatan yang ada. Karena kesempatan pertama kali saya ngajar memang sebelum di dunia kampus, memang seperti di pondok dulu juga di Asad juga sama seperti Ustadz Fikri sudah membadalkan guru-guru atau guru mulai ngajar di Madrasah Ibtidaiyah Asad, kemudian sempat juga dikeroyok oleh salah satu kakak daripada santri karena kita ngajar biasalah ngajar di pondok tuh kan. Kalau zaman dulu kan kita masih menggunakan rotan, masih marah-marah dengan kan. Ternyata ada salah satu santri yang ngadu, kemudian kita sempat ya itulah pengalaman. Kemudian juga sampai di dunia kampus juga begitu tadi, betul kata Tika, kalau ada kesempatan atau tawaran kenapa tidak gitu. Jadi memang tawaran pertama itu tadi saya sampaikan pernah diminta oleh Prof. Said Agil Munawar untuk menggantikan beliau di salah satu mata kuliah beliau di bidang ulumul hadis gitu. Jadi mulai mengajar, kemudian ada beberapa juga tadi dengan cara mendekati salah satu dosen yang mungkin kita anggap dosen favorit, akhirnya juga diajak. Kebetulan kan saya kira contoh di beberapa dosen kami itu juga mendirikan universitas, mendirikan kampus juga. Akhirnya diajak ngajar di kampus beliau, jadilah dosen di kampus beliau begitu kan. Dikasihlah berapa mata kuliah, mulai kita mengalami kalau bicara misalnya gaji mungkin kan yang awalnya memang sukarela, kemudian menerima kalau kita DLB 6 bulan sekali, 6 bulan sekali, bahkan kalau tidak kena telepon bendahara bisa lewat. Artinya saya mau punya potong. Artinya mungkin ada yang mikir tuh begini, kalau saya melamar atau terdaftar dari DLB toh udah dapat gaji, gajinya 6 bulan, bisa lebih dari 6 bulan, gitu.
hamil, lahir anak, baru gajian. Panjang kan, masa baru dapat duit itu. Ada yang mikir, kalau saya DLB, ngapain itu gajinya seperti itu? Nggak usah DLB. Nah ternyata ada hitungan yang lain. Jadi ada hitungan pelajaran di situ, pengalaman di situ, sehingga ketika memang ada peluang menjadi dosen, kesiapan lebih matang. Oke, ini penting. Artinya saya mengalami itu nih, Bahar. Saya mengalami itu, sempat berpikir kalau Bacim ini jadi DLB ini tidak cocok, tidak dapat duit di DLB, kira-kira begitu. Dan ternyata memang kita harus memahami di dunia pendidikan, terutama yang DLB kan ada banyak pelajaran yang memang kita ambil atau kita petik selama pengajaran di situ. Nah, kalau kita masuk ke pertanyaan yang lain nih, saya kira sekarang kan dunia ini mulai digital ya semua. Jadi informasi-informasi bisa diakses melalui digital semua. Nah, banyak dari kampanye-kampanye hari ini tuh berpositif menggunakan digital, kan positif menggunakan digital. Itu sudah banyak nih sekarang iklan-iklannya. Nah, saya kira dosen punya tanggung jawab nggak nih untuk bagaimana meluruskan pola mahasiswa dalam bermain digital, terutama di media sosial. Karena memang tidak sedikit ternyata mahasiswa kalau dia bikin status, buat komentar, itu memang hilang tuh statusnya sebagai orang-orang terdidik itu tadi kan. Nah, saya ingin minta tanggapan dari Ustaz Fikri, Ustaz dengan Ustaz Atika terkait dengan bagaimana bermedia sosial. Silakan Ustaz Fikri. Beda tema baru ya. Tema baru. Medsos ini kan sebenarnya dia jadi dua mata pisau. Bisa untuk kebaikan, bisa juga untuk keburukan. Tinggal siapa yang memakainya. Kebetulan memang kayaknya keburukannya sekarang lebih mencuat dibanding kebaikan. Mungkin salah satu caranya adalah, ini mungkin podcast ini untuk mengalahkan yang keburukan-keburukan tadi. Nah, tentu kita bermedia sosial sekarang, ada orang yang anti mungkin media sosial. Facebook, YouTube, dan sebagainya. Tetapi kan zaman sekarang sudah mengarah ke situ semua. Yang anti itu siapa kira-kira Ustaz Fikri? Ada beberapa. Terutama dosen-dosen ada juga. Kenapa kira-kira ada yang anti dengan media sosial? Satu mungkin ketidakmampuan dia dalam mengakses media sosial. Kemudian ada juga yang berpendapat ini mungkin mungkin salah satunya adalah sesuatu produk yang tidak baik. Gitu. Karena yang dilihat selama ini sesuatu yang buruk saja. Nah, kita mengimbangi dengan kebaikan-kebaikan tadi. Nah, makanya memang dosen itu harus mengarahkan khususnya kepada mahasiswa untuk bermedia sosial yang baik. Karena ketika kita mengisinya dengan kebaikan, insya Allah itu menjadi jariah, jariah kita. Tapi kalau isi keburukan itu jadi jariah, itu juga jariah keburukan. Gitu. Makanya kami pun sebagai dosen harus aktif di media sosial, baik itu Instagram, Facebook, TikTok, gitu kan. Dan kita pun dosen-dosen diarahkan untuk punya YouTube. Saya main TikTok. Main TikTok. Ada TikTok ya? Ada TikTok. Nanti boleh kita minta TikTok. Walaupun belum bisa Instagram, Facebook, TikTok, Ustaz Fikri. Ustaz Bahar, silakan. Ya, saya kira semua kita ini kan, kita jelas kata Nabi itu kullukum ra'in, semua kita ini adalah pemimpin dan bertanggung jawab dengan kepemimpinan kita. Termasuk dengan hal sosial media. Sosial media itu ya kita punya tanggung jawab saat menggunakan media tersebut. Jadi kita juga sebagai dosen juga mendorong jelasnya kepada mahasiswa-mahasiswa kita untuk bijak menggunakan sosial media. Kalau kita selama ini belajar fikih, ada fikih muamalah dan lain sebagainya, fikih siasat dan seterusnya, sebenarnya ada kajian kontemporer fikih dalam hal bersosial media. Bagaimana beretika dengan sosial media. Ternyata sekarang itu bukan hanya lidah saja yang bisa mengikai, bahkan jari kita sekali tombol enter di Android, kemudian di bisa saja mengubah sesuatu yang mungkin menjadi baik menjadi buruk gitu. Maka kita punya tanggung jawab untuk paling tidak minimal ya untuk bertanggung jawab dengan penggunaan sosial media masing-masing gitu. Baru yang kedua, kita berharap bisa mengajak teman-teman yang lain, saudara kita untuk ya juga menggunakan sosial media kepada jalan yang baik tentunya kan. Oke, terima kasih. Ustaz Atika, punya Instagram? Punya. TikTok juga ada? Enggak. Maaf ya. Enggak pengguna TikTok. Kalau saya pribadi ya,
kita ngelihat diri kita. Gitu. Misalnya kita mau dipandang seperti apa di luar ya kan, masyarakat mau memandang kita seperti apa. Nah, kalau kita pengen dipandang baik, maka berkomentarlah dan postinglah sesuatu yang baik. Kemudian kita juga bisa melihat latar belakang kita dari mana. Kan kita dari As'ad nih ya. Nah, kan kita maunya tuh As'ad kan dipandang yang baik nih, sebagai alumni yang baik, santri yang baik. Nah, kalau begitu, maka berkomentarlah dengan hal-hal yang baik gitu. Karena kita menjaga dan membawa nama baik keluarga, kemudian alma mater gitu kan. Kemudian diri kita sendiri tentunya dan keluarga kita gitu. Oke. Terima kasih. Ini saya kira satu lagi. Ini terakhir sebagai penutup. Satu lagi, dan satu lagi ini saya minta kalimat penutup dari bintang tamu kita sore hari ini. Jadi karena memang kuat lah begitu. Ini motivasi penting bagi para generasi, para kawan-kawan lah, adik-adik yang berikutnya. Dan melalui podcast ini juga kami mengundang para kawan-kawan semuanya, siapapun, baik itu dari kalangan-kalangan santri, kalangan-kalangan kawan-kawan yang memang bersekolah di pendidikan umum, atau kawan-kawan yang sedang berkuliah di mahasiswa S1 dan S2, kita mengundang untuk bisa hadir ke podcast silaturahmi milik Pondok Pesantren As'ad. Sebagai penutup, kami minta kalimat penutup dari masing-masing, dari Ustadz Fikri, Ustadz Bahar, dan Ustadz Atika. Boleh berupa quote atau semisalnya. Jadi kami ingin menutup tentang motivasi, pendidikan, dan lain-lain. Silakan, Ustaz. Terkhusus ya quote dari saya untuk teman-teman, khususnya yang muda-muda nih. Muda-muda, karena kalau orang tua nih agak susah, kan? Yang muda-muda semua kayak di sini. Ada satu kalimat yang sering saya tulis. Itu sudah saya tulis dulu dari kuliah sampai sekarang. Kalimatnya seperti ini bunyinya. Terbakarlah di masa muda, maka engkau akan menjadi bara di masa tua. Artinya bersemangatlah di masa muda untuk belajar mencari cita-cita, maka di masa tuamu akan menjadi bara. Walaupun tidak ada api, setidaknya ketika disentuh ada baranya. Ya. Tapi ketika kita di masa muda tidak terbakar, maka di masa tua kita akan mati. Tidak dianggap orang, lampu, dan orang pun tidak menganggap kita siapa-siapa. Maka di masa muda inilah kita untuk membakar diri. Nah, setelah kita membakar diri, muda ini kan sesuatu yang hebat. Ketika umur muda kemudian dipadukan dengan ruh kolektivitas, maka akan menimbulkan kebaikan-kebaikan. Nah, itulah yang dicontohkan oleh para sahabat-sahabat muda, kemudian ada kolektivitas, maka menjadi suatu peradaban yang besar. Baik. Artinya pakai masa muda dengan lebih baik, dengan lebih hebat lagi. Terima kasih. Sebentar, silakan. Saya mulai dari hadis Nabi, kullu ummati yadkhulul jannah. Semua umatku itu masuk surga, illa man abak, kecuali yang tidak mau. Saya mengkontekstualisasikan hadis ini bukan hanya berbicara surga. Surga itu adalah buah daripada proses yang kita lalui. Saya mengartikan sebuah kesuksesan. Semua umat Nabi ini dijamin sukses, kecuali yang tidak mau. Yang tidak mau tuh kalau belajar malas-malasan, ngaji tidak mau, kemudian berorganisasi tidak mau, semuanya tidak mau. Itu tidak akan sukses. Tapi selagi kita mau belajar, mau menekuni apa yang kita yakini baik, terus bekerja keras, tidak berputus asa, insya Allah kita akan sukses. Karena itu jaminan dari Nabi. Terima kasih, Ustaz. Oke. Ini quote yang dibuat di sela-sela ngajar tadi ya. Oke, jadi kalau dari saya itu, kita tadi berbicara umur gitu ya. Ada yang tua, ada yang muda, kemudian ada yang duluan berhasil, ada yang jalannya tuh tersendat-sendat dulu. Gitu kan. Nah, jadi yang perlu kita tekankan bahwa umur itu hanyalah angka, dan semua orang itu memiliki jalannya masing-masing. Nah, untuk itu kalian yang adik-adik di bawah ya, tetap semangat dan raih impian, apapun impian yang kalian inginkan gitu. Jadi mungkin ini terima kasih kami sampaikan Ustadz Fikri, Ustadz Bahar, dan Ustadz Atika. Jadi semoga ini menjadi motivasi bagi kawan-kawan semua, bagi para mahasiswa yang sedang belajar. Dan tadi pesan dari Ustadz Atika terakhir bahwa kesuksesan itu punya jalurnya masing-masing. Artinya ada orang yang memang ada yang dianggap sudah sukses, ada yang memang akan menuju itu.
Jadi maka tidak boleh menjadi patokan diri itu kepada proses atau kesuksesan orang lain. Kita fokus pada proses yang sedang dijalani hari ini. Terima kasih, sampai ketemu lagi di podcast Silaturahmi Pondok Terasat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.